Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kali ini kita ketemu dan insyaallah kita akan seperti biasa dan kita mulai kita buka tugasnya kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan lari estafet atau lari sambung. Dalam lari sambung ada 4 pelari dalam satu timnya. Nah, setiap pelarinya ini punya tugas dan fungsi masing-masing. Pelari pertama dalam estafet bertugas memegang tongkat dengan teknik pegangannya seperti memperhatikan. Ini untuk tangan kanannya dan kemudian ujung tongkat ketemunya dengan ujung telapak tangan. Baru kemudian posisi tangan kirinya membentuk huruf V terbalik atau bersikap bawah meluruskan bawah seperti ini. Boleh nggak Pak seperti ini? Boleh. Boleh nggak Pak jari-jarinya terbuka? Boleh. Yang penting ketika kamu melakukannya ada keseimbangan yang terjaga dan agar supaya kamu tidak terjatuh ketika melakukan sikap start. Kemudian selain daripada memegang tongkat estafet seperti tadi yang barusan Pak jelaskan, tugas lain pertama itu melakukan sikap start jongkok. Nah, untuk sikap start jongkok ada 3 aba-aba yang perlu diperhatikan, yang mana di setiap aba-abanya itu berbeda bentuk sikapnya. Yang pertama saya kasih tahu, aba-aba yang pertama ini seperti apa? Betul. Bersedia. Sikapnya ketika sudah ada aba-aba bersedia, maka kamu melangkahkan kaki selangkah. Kalau yang tidak boleh dengan kaki kanan. Kalau yang terbiasa beraktivitas dengan tangan kanan atau kaki kanannya, maka lakukan dengan kaki kiri. Jangan lupa pegangannya seperti ini. Ya. Kemudian langkahkan kaki bersedia selangkah, jangan terlalu lebar. Kalau kelebaran nanti keseimbangannya juga tidak bagus. Kemudian jongkok. Pada saat jongkok yang perlu diperhatikan adalah lurusnya ujung jari kaki kiri dengan jempol kanan. Itu sejajar. Untuk tangannya bagaimana Pak? Nah, untuk tangannya juga sejajar seperti tadi di sini. Tangan kirinya berada atau membentuk sikap kiri terbalik seperti ini. Kemudian tangan kanannya memegang tongkat ujung dan membentuk sikap gawang juga terbalik. Ini untuk aba-aba bersedia. Nah, perhatikan di bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya. Kemudian yang kedua, saya pengen tahu aba-abanya siap. Nah, aba-aba siapnya sama nggak sikapnya dengan aba-aba bersedia? Tidak. Baik, perhatikan dengan baik. Bersedia. Siap. Kalau pada aba-aba bersedia, pandangannya masih bisa lurus ke depan. Tapi kalau sudah pada aba-aba siap, pandangannya hanya sebatas di mana kita berada di bawah ya, tidak bisa ke depan. Tapi difokuskan untuk pikirannya dan telinganya berfokus pada atau si juristar ya yang akan mendapat tempat. Perhatikan, siapnya nunggi. Nah, nungginya ini sikap tangan kiri dan tangan kanannya itu lurus, tidak boleh diangkat. Yang diangkat itu adalah kaki kanannya atau dengkul kanannya. Siap ya, ini tetap nempel atau berada di lantai. Siap, pandangannya ke depan, misalkan ke depan, tapi karena keterbatasan karena sikap tinggi jadi tangannya ke bawah. Siap, ini angkat depan. Nah, sekarang perhatikan dengan ketika kamu menghadap ke arah badan bagian. Siap, seperti ini. Dan kemudian apa-apa yang ketiga saya ingin tahu. Apa yang ketiga apa? Ini seperti apa? Mulai go atau bunyi berebutan. Sikapnya ada yang tahu nggak? Sikapnya sama kan nggak? Antara apa-apa bersedia, siap, dan mulai itu sama nggak? Berbeda. Perhatikan. Ini tadi bersedia, ya, dan apa-apa mulai atau go. Apa yang dilakukan itu bagaimana? Kaki yang ada di belakang. Kalau kakinya yang ada di belakang, maka langkah pertamanya adalah kaki kiri. Ayunannya dengan tangan kanan. Dan kemudian
Setelahnya lari sekencang mungkin menghampiri pelari kedua. Setelah pelari kedua ada pelari keberapa? Setelah pelari ketiga sama nggak teknik pemegangan tongkatnya? Sama. Teknik pengeperannya ada berapa? Siapa yang tahu? Ada dua. Yang pertama disebut dengan teknik visual. Teknik apa? Visual. Yang kedua teknik non visual. Nah, teknik non visual ini biasanya diperuntukkan bagi atlet profesional. Buat kita pemula yang ada di tingkat SD atau sekolah dasar, untuk pengenalannya kita memakai teknik visual. Caranya bagaimana, Pak? Nah, caranya gampang. Pak Ruslan juga tolong kasih atur sini deh. Oh, Pak Adil sini deh. Lupa adanya atur. 5, yang paling gampang. Kemudian Fabian. Biar kelihatan. 5 di sini. Fabian di sini. Nah, Pak Ruslan nanti berfungsi sebagai pelari pertama. Ini pelari keempat, pelari ketiga, pelari kedua. Berarti pelari pertama adanya di mana? Depan pelari keempat atau di belakang pelari kedua? Di belakang pelari kedua. Teknik startnya atau sikap startnya berbeda dengan pelari pertama. Pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan flying start atau start melayang. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, contohnya pada apa-apanya sama. Bersedia untuk pelari kedua, 3, dan 4. Karena yang dipakai itu adalah flying start, maka cukup mengangkatkan kaki kiri. Kalau yang biasa beraktivitas dengan tangan kanan atau kaki kanan. Kaki kiri selebar bahu, kemudian nunduk, pandangannya ke depan atau agak membungkuk. Tangan kanannya seperti ketika kita mau meminta atau menerima sesuatu, tapi tidak ke depan, tarik ke belakang. Tarik ke belakang boleh nengok ke, Pak? Melihat ke arah si pembawa tongkat? Boleh. Boleh nggak tidak nengok? Boleh. Karena kita ada di tingkat pemula diperbolehkan. Tapi ada bagusnya, ada baiknya menengok atau melihat ke arah si pembawa tongkat. Baik, seperti ini. Boleh nggak Pak begini? Ada bagusnya kalau yang seandainya sikap sempurna daripada flying start itu untuk pandangannya ke depan. Pandangannya ke belakang ke arah pembawa tongkat. Itu untuk pelari kedua, 3, dan 4. Terus bagaimana, Pak? Teknik penyerahan tongkatnya. Untuk memudahkan teknik penyerahan tongkatnya itu kalau bisa dari atas ke bawah karena tangannya menghadap ke atas. Perhatikan baik-baik. Baik, siap dulu. Kaki dapat, pelari kedua, 3, dan 4. Bagian siap. Kaki rapat. Padi. Baik, pada saat apa-apa ya. Padi boleh mundur lagi sedikit. Lagi. Bagian mundur. Nanti Bima larinya boleh memutari atau mengelilingi corong atau kon yang ada depan ya. Nanti baru kembali ke bagian paling belakang jadi pelari pertama semua. Seperti apa kalau yang namanya jadi pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Perhatikan. Ingat apa-apanya ya. Bersedia. Langkah kaki kiri. Kemudian tangannya tarik ke belakang. Jadi jempolnya yang dibuka. Main rapatkan. Pandangannya boleh ke belakang. Siap. Go, lari. Oper gimana? Lari putar depan. Paksa dengan siapa-apa ya. Bersedia. Putar. Masuk di bagian paling belakang. Ya? Baik. Bersedia. Tarik belakang. Siap. Go. Sip. Pausan depan. Ayo berhenti ya. Habis.
dia. Selangkah, tunduk, pandangannya boleh ke belakang. Siap? Go! Oke, konsen dari. Nah, dalam praktek yang sesungguhnya, pelari keempat itu larinya kemana? Menuju garis finish. Teknik memasuki garis finish seperti apa? Siapa yang tahu? Ya, makasih Bima, bagian sama Bapak. Siapa yang tahu teknik memasuki garis finish? Ada beberapa cara. Yang pertama dengan membusungkan dada. Misalkan ini garis finish. Misalkan ini garis finish. Pada saat kita berlari sambil membawa tongkat, kalau yang seandainya ada pelari kedua, tiga, empat dari tim lain yang ada di sebelah kiri atau kanan kita, yang pertama yang perlu diperhatikan sebisa mungkin busungkan dada. Cara gimana Pak? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, memasukkan kepala lebih dulu, ya. Nih, misalkan dia berlari kencang dari arah sana, lari. Memasukkan kepala, tapi tidak sedikit yang terjatuh juga. Memasukkan kepala lebih dulu itu resikonya besar, keseimbangannya tidak terjaga, banyak yang jatuh. Kalau kaki boleh, tapi lebih banyak itu yang dipakai itu adalah dada sama kepala. Dan kemudian dalam prakteknya kalau gimana Pak kalau yang seandainya dalam finishnya itu ada lari kedua, dari tim sebelah itu ada yang masuknya bersamaan dengan kita. Nah itu ada kalau di bola ada apa namanya ruang pas, ya enggak? Nah di lari juga ada yang bertugas mendokumentasikan untuk melihat siapa yang masuk lebih dulu. Baik, ya sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, kita pemanasan dulu, baru nanti kita lanjut pada prakteknya. Ya, baik. Sekarang semuanya boleh berdiri. Tongkatnya ditaruh di bawah dulu atau satu. Yuk. Panjang depan. Terus. Yang merasa tangannya bersentuhan dengan punggung temannya silakan mundur. Baik. Kakinya baik. Ikuti gerakan barusan dan tangannya dibuka, kaki buka selebar bahu. Kita stretching dulu. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Besok itu. Kakinya rapatkan, selang jarinya dibalik, dorong ke atas, kaki jungguk, pasang, tangannya lurus, Aldo. Belakang, Alia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantik, betul. Sikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakangnya. Yang cantik, betul. Kepala sudah, tangan sudah, sekarang masuk ke depan. 4 kaki depan. 5 itu. Aldo, pegangannya yang benar. Oke, ganti. Fabian.
depan, Faiz. Baru lompat bawah. Ini kak, Zidan. Ininya jangan di sini, muternya. Muternya di luar. Salah. Lompatin lagi. Depan. Apa? Oke. Sekarang masuk pada bagian akhir daripada pertandingan. 5, 6, 7, 8, 1, 2, ulang. Yang keempat, si Alia. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, boleh di stop. Masih berdiri. Sekarang pemanasannya yang berupa lari kita pakai permainan jauh hitam. Cari pasangan switcher. Pasang. Yang menang pindah sini, yang kalah pindah sini. Oke, silakan. Ya sekarang switchnya sekali aja. Oke, siap. Menang pindah sini. Sebelah kanan barusan. Sebelah kiri barusan. Menang sini. Menang sini. Permainan hijau hitam kalah sini. Menang sana. Berdiri dulu. Belakang garis kuning. Menang apa kalah? Faiz menang sebelah sana. Sudah kalah. Lurus sama pasangan switchnya. Tadi pasangan switchnya siapa? Jara, mana Jara? Fabian lurus. Kamu? Padel mana Del? Padel lurus ya. Arsad. Bukan Padel, Arsad. Danis, sini lurus. Aldo, mana Aldo? Padel mana? Sini. Bidan. Pasangan switchnya siapa tadi? Mandala mana? Kalah di situ benar. Oke. Si Niki. 5. Faiz. Oke, Faiz buang aja Faiz bebas. Yang cewek udah benar belum? Baik. Kalau parusan sebut hijau, maka yang lari tim hitam. Ini permainan hijau hitam ya. Maka yang lari adalah tim kalau sebaliknya palsu sebut hitam, maka yang lari yang hijau. Nah, yang kalah hijau, yang menang tim hitam. Larinya gimana Pak? Larinya boleh sampai ke atas sana, batasnya perahu sama musola, tidak boleh masuk ke lapangan tempat mereka, apalagi larinya di sana, tidak boleh. Jelas ya? Nah, cara mainnya gimana Pak? Nah, ini salah satu caranya. Kamu menangkap pasangan tadi. Boleh nggak nangkap pasangan orang lain Pak? Tidak boleh. Kalau punya pilihan hijau lari. Kalau ada punya pilihan berarti waktunya sudah habis. Kalau waktunya habis berarti bawa pasangannya untuk berpilihan. Nah, tugasnya atau sebagai konsekuensinya bagi yang tertangkap maka dia melakukan tukaran sama saya. Coba tukar. Nah, konsekuensinya untuk yang tertangkap atau yang berhasil ditangkap menggendong yang menang menangkap. Makanya tadi cari pasangan sendiri yang seimbang. Hah? Sana Niki sama Zidan, kamu pasangannya juga. Hei, ini tim apa? Hitam. Ini tim hijau. Kalau pasangan seperti hijau yang lari mana?
siap. Woi, Ayo, ayo. Lurus sama pasangannya. Jauh, lari hitam, lari hitam. Awas, awas, ada kelasan Pak Reja. Yang ke tangga bawa sini, yang ke tangga. Awas, nabrak. Bawa sini. Ya, boleh ke air ya? Tidak ada. Baik. Kembali ke barisannya, posisi kaki diselonjor. Kembali ke barisannya. Kembali ke barisannya. Yang di depan tetap di depan, yang di belakang tetap di belakang. Ambil satu. Ambil satu. Hei, sampai nggak? Baik, tarik nafas dalam-dalam. Tahan, tiup pelan-pelan. Tiupnya pakai apa? Hidung ke mulut. Tariknya pakai apa? Hidung. Tiup dengan mulut. Coba lagi. 1, 2, 3. Tahan, lepas pelan-pelan, pelan-pelan. Udah? Udah ada tenang? Baik. Baik. Nah, itu tadi permainan hijau hitamnya, dan kemudian kita lanjut pada estafetnya. Nah, estafetnya itu maksimal pelarinya dalam satu tim itu 4 orang. Tapi kita karena ini jumlahnya lebih dari 4, perbarunya tidak apa-apa. Kita prakteknya, Pak ini kan banyak ya, nggak apa-apa. Yang diinginkan di sini kamu memahami, kamu mengerti apa yang dimaksud dengan lari estafet. Lari estafet kata lainnya apa tadi? Lari lari. Jumlah pelarinya ada berapa? 4 orang. Kemudian lari pertama tugasnya apa? Melakukan sikap sarjongkok. Kemudian memegang tongkat dengan sikap huruf I terbalik untuk tangan kiri, dan membentuk sikap gawang atau huruf I terbalik juga untuk sikap tangan tangan kanan. Yang menggenggam tongkat jari yang mana? Kanan, yaitu jari kelingking, terus jari manis, terus jari tengah. Jadi 3 ini yang menggenggam tongkat ketika lagi melakukan sikap sarjongkok. Ketika sudah berlari, yang menggenggam itu adalah semua itu untuk pelari pertama. Baik, kemudian sekarang kita masuk pada praktek. Masih ngos-ngosan nggak? Masih. Tarik nafas lagi. Jangan hidung. Tahan. Tarik. Tahan sebentar. Tiup pelan-pelan. Jangan sekaligus ya. Ya udah cukup. Baik, sekarang boleh berdiri. Boleh berdiri. Silakan berdiri. Pegang tongkatnya. Yang paling depan pegang tongkat. Siap, break. Hadap kiri, gerak. Hadap ke sini. Hadap ke sini. Dah. Yang ini geser ke kiri. Ya, geser. Yang ini geser, samakan sama yang depan. Bagian asap, Aldo. Ya, yang ini. Lurus. Ya, lurus. Hadap kanan, break. Kembali ke arah barat sana hadapnya. Baik. Yang paling belakang berfungsi sebagai pelari pertama. Tugasnya apa? Melakukan sikap sarjongkok. Mutarnya di depan sana, itu sudah disiapkan corong. Corongnya diputari. Jangan belum nyampe corong, kamunya udah lari. Contoh. Ambil membawa tongkat, lari putar ke arah sini. Nah, setelah nyampe sini, tongkatnya dikasih ke pelari yang paling belakang. Pelari yang paling belakang nomor pelari kedua, 3, 4, 5 sampai ke depan. Yang paling depan lari bawa tongkat.
kemudian tongkatnya dioper ke bagian paling belakang. Nanti diulangi lagi. Bersedia, siap, go. Sampai semua ikut merasakan bagaimana menjadi pelari pertama, pelari kedua, 3, dan 4. Jelas ya? Ada yang mau ditanya bapak-bapak? Baik, tidak ada. Mutarnya agar supaya sama, mutarnya dari kanan ke kiri biar tidak bertabrak. Baik, bagus. Bersedia. Siap. Tangannya angkat kanan. Jangan dibalik tangannya seperti kita lagi menerima sesuatu dari orang lain. Siap. Dongeng. Oper. Lari yang depan. Pindah belakang, nanti, tunggu, nanti, pegang. Jadi baru pertama lagi, rasakan bagaimana rasanya melakukan sikap takbir. Bersedia. Ujung jari kaki kiri sejajar dengan ujung kanannya. Siap. Pegang tangan kanan, kakinya. Siap. Go bagian paling belakang. Di belakang garis kuning ini. Sejajarkan, berdiri dulu, nanti kalau sudah dapat apa-apa baru ambil sikap start. Kalau sudah dapat apa-apa atau sudah dengar apa-apa boleh melakukan sikap start. Bersedia. Oke, pelari kedua, 3, 4, 5 itu mengambil sikap flying start atau start layang. Siap. Lari. Mutar. Masuk di bagian paling belakang. Ya terserah paling belakang. Di belakang garis kuning yang paling tepat. Yang di belakang garis putih agar supaya sama. Bersedia. Kaki kanan di belakang. Kaki kanannya sama ujung dari kaki kiri sejajar. Siap. Mungkin pandangannya boleh ke belakang untuk pelari kedua, 3, dan 4 akhirnya. Siap. Pegangannya ujung telapak tangan ketemu dengan ujung tongkatnya. Membentuk huruf V terbalik atau sikap bawah. Bersedia. Ambil di belakang garis kuning. Baik, tangannya di lantai. Siap. Mungkin. Bersedia. Terakhir. Siap. Udah semua belum? Baik, silakan boleh duduk, tetap pada barisannya, jaraknya dijaga. Terima kasih.
Apalagi? Terus staminanya naik atau denyut nadinya pacu jantungnya naik. Kalau sebelum berlari pacu jantungnya naik ya? Enggak. Kalau pacu jantungnya naik sebelum berlari itu menandakan jantung kita tidak normal. Kalau pacu jantungnya itu setelah beraktivitas sama sebelum itu berbeda itu namanya sehat. Siapa yang tahu pacu jantung itu berapa sebelum beraktivitas? Berapa? Oke, baik. Nanti kita pelajari di kesempatan berikutnya. Baik. Tadi masih ada kekurangannya ketika mengoper tongkat. Ada yang ngopernya di lokasinya dari dada ke depan, harusnya dari atas ke bawah. Yang benar bagaimana Pak? Yang benar itu ketika ya tangan teman itu menghadap ke atas, maka ngasihnya dari atas ke bawah. Boleh dari sini ke depan, boleh. Tapi ada bagusnya untuk mendapatkan dan atau supaya bisa digenggam lebih tepat oleh si penerima tongkat, atau supaya tongkat itu tidak terlepas dari pegangannya si penerima, maka kasihnya dari atas ke bawah. Itu satu. Yang kedua, si penerima tongkat tidak fokus dengan si pembawa tongkat. Caranya gimana supaya bisa fokus? Coba saya tahu. Oke. Ya. Hadap ke depan. Boleh hadap ke depan, tapi ada baiknya melihat ke arah si pembawa tongkat. Siapa? Sama. Padir. Ada yang mau ditanya nggak Padir? Nggak ada asli. Nggak ada. Ada yang mau ditanya? Pamika. Kalau tongkatnya terjatuh pada saat berlari, boleh diambil lagi, teruskan larinya. Pelanggaran apa kalau tongkat terjatuh? Tidak. Yang pelanggaran itu yang apabila si pembawa tongkat memberi tongkatnya itu jauh di depan garis batas si pembawa si penerima tongkat. Siapa yang tahu panjang tongkatnya sampai berapa? Semeter segini tuh. Semeter segini. Kalau dua, ini satu nih dari sini segini. Dua. Tapi bawahnya gimana? Berapa? 20? 20? Nggak pakai meter, pakainya cm, sentimeter. Siapa yang tahu? 28 cm. Tanggung sih Pak, nggak 30. Enggak. Panjangnya hanya 28 cm dan kemudian itu untuk memudahkan si pelari membawa atau menggenggam tongkat. Nah, di sini kita pakai tongkat modifikasi. Tidak, bukan tongkat yang sebenarnya ada isinya. Tapi boleh nggak pakai itu? Ya, kalau atau selama peralatannya tidak ada. Kalau peralatannya ada, maka kita maksimalkan atau kita fungsikan secara maksimal peralatannya. Supaya teman-teman sebagai peserta didiknya bisa memahami materi yang disampaikan itu dengan utuh. Nah, terbuat dari aluminium. Ya, kalau pernah siapa pernah ikut tongkat kamu? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti belum ada yang pernah jawab ya. Baik, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, boleh